Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di setiap hari Selasa malam Rabu untuk sama-sama kita melakukan kajian. Insya Allah pada malam ini kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Terakhir yang kita bahas adalah tentang bab zikrul maut wa zikrul maut wa qasrul amal, yaitu bab mengingat mati dan memendekkan angan-angan. Belum semua ayat atau hadis yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab ini kita baca, maka malam ini kita sempurnakan lagi bagian kedua dari pembahasan bab ini, yaitu bab mengingat mati. Meskipun besok mau pemilu, kita mah tetap aja yang bahas mati ya. Besok mau pemilu, orang mau mikirin 5 tahun ke depan masih lama kan? Hidup kita masih seakan-akan masih hidup 5 tahun ke depan. Ya, pemilu apapun yang terjadi hasilnya ya kita tetap beribadah kepada Allah, menjalankan kewajiban kita tetap berjalan. Mau ada pemilu atau tidak ada pemilu, karena itu cuma sekedar lintasan-lintasan yang ada dalam kehidupan kita. Nah, para jemaah, mengingat mati ini sebenarnya perkara yang gampang atau yang susah? Saya ingin mengajak merenung bapak-bapak sekalian. Sebenarnya gampang apa susah? Kalau cuma sekedar mengingat, ya kita takziah aja ingat mati ya. Kita ke rumah sakit, ke kamar mayat, jenazah, ingat mati ya. Kita ke ngelihat orang kecelakaan, itu ingat mati. Tapi apakah yang dimaksud mengingat mati itu cuma sekedar ingat? Nah, ini yang menarik para jemaah. Pada kalimat zikru al-maut, mengingat mati itu sebenarnya apakah cuma ingat doang? Oh iya, umur saya udah 65, umur saya udah 70, kayaknya udah gak lama lagi. Itu mengingat mati bukan? Ingat mati. Tapi yang dimaksud mengingat mati ini, mengingat mati yang seperti apa? Tidak semua orang bisa menerjemahkan makna mengingat mati ini dengan baik. Tidak jaminan orang yang umurnya tua itu mengingat matinya lebih hebat daripada yang muda. Ya, karena mengingat mati tidaknya itu adalah ditentukan bukan karena usia, bukan karena kondisi, tapi karena ilmu seseorang, karena usaha seseorang mau mengingat. Jadi yang dimaksud mengingat di sini sebenarnya adalah lebih kepada mengingat yang mengingat itu kan pakai pikiran. Zikir tuh ada yang pakai hati ya, ada yang pakai lisan, ada juga zikirnya dengan perbuatan. Maka yang dimaksud mengingat mati ini adalah semuanya, pertama. Ketika seseorang mengingat mati lalu kemudian dia melakukan persiapan, nah itu namanya mengingat mati. Kalau cuma ingat doang tapi kita masih santai-santai duduk, rasa-rasanya ingat matinya cuma sekedar sekian persen kecil gitu ya. Nah, berikut ini adalah hadis yang pertama yang dicantumkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini. Hadisnya menarik, luar biasa sekali pelajarannya ini dalam mengingat matinya. Hadisnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, dia bercerita, Ibnu Umar. Saya tahu Ibnu Umar sahabat junior. Ibnu Umar itu putranya Umar bin Khattab. Secara umur dengan Nabi itu jauh, ya. Beliau menceritakan bahwa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibai. Suatu ketika Nabi pernah memegang pundak saya. Memegang pundak itu bisa jadi adep-adepan berarti begini, ya. Bisa jadi lagi jalan diganti-ganti. Pegang pundak. Intinya di sini memegang pundak itu adalah adanya sentuhan untuk apa?
untuk mengambil mencuri perhatian agar yang dipegang ini lebih fokus terhadap apa yang mau disampaikan oleh Rasul. Ya, ini salah satu cara memberikan nasihat kepada seseorang adalah dengan sentuhan, jangan menegur anak, nasihatin anak, ya, siapa istri, siapa teman, ya, menunjukkan keakraban. Apa yang ingin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan? Faqala, kata Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib. Kun, jadilah kamu fid dunya, di dunia ini, ka'annaka gharib. Ka'annaka, seolah-olah kamu, gharibun. Apa arti gharib? Orang asing. Ya. Au abiru sabil, atau orang yang abir. Abir itu abaro ya'buru, itu menyeberang, melewati, ya. Sabil itu jalan, melewati jalan. Ya. Dalam syarahnya ini para ulama mengartikan au di sini artinya atau, tapi diartikan bal. Bal itu artinya bahkan. Maksudnya apa para jemaah? Jadilah kamu di dunia ini seolah-olah kamu orang asing. Bahkan, bukan atau. Berarti kalau bahkan ini ada dua, berarti tingkatannya lebih tinggi. Kalau enggak, ya jadi orang asing, jadilah orang yang sedang melewati perjalanan. Dah pendek itu berjamaah hadisnya. Pesannya pendek, singkat, nggak kayak kita kalau nasihatin anak. 1 menit cukup, Pak. Ini nyampein begini berapa menit? Kun ya Ibnu Umar, jadilah kamu di dunia ini seolah-olah seperti orang asing atau orang yang melewati perjalanan. Tidak. Tapi apa yang bapak-bapak paham? Jelasnya, kira-kira pesannya apa dari Nabi? Kenapa saya tanyain? Karena ternyata saya lagi banding-bandingin aja, meskipun jangan dibanding-bandingin kata orang. Kita kira-kira kecerdasan kita dibandingin sahabat itu berapa sih ininya, levelnya? Dengan kalau seandainya kita yang dinasihatin oleh Nabi kayak begitu, kita nangkepnya gimana? Ya, kalau Ustadz zaman sekarang nasihatin singkat kayak begitu, kira kita berapa paham nggak? Paham. Jadilah kamu udah segitu. Apaan maksudnya? Saya nggak tahu. Nah, para jamaah sekalian, tidak seperti Ibnu Umar. Perawi hadis ini itu yang saya katakan tadi. Mohon maaf bagi yang usianya sudah tua. Saya katakan umur itu nggak jaminan dia lebih banyak mengingat mati dibandingkan anak. Nggak jaminan, meskipun banyak juga orang yang tua itu lebih ingat mati, tapi anak muda pun ada yang. Buktinya apa? Ini dia Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar ingat apa kata Ibnu Umar merespon hadisnya, pesan dari Nabi. Tapi sebelum saya sampaikan apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar dari pemahaman beliau terhadap pesan Nabi tersebut, bahwa maknanya gharib dengan abirus sabil. Jadi saya tanya dulu berjamaah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Umar? Rasul memerintahkan apa kepada Ibnu Umar? Ada yang masih ingat tadi? Memerintahkan apa? Suruh, wahai Ibnu Umar, apakah ingatin kematian? Ada kalimat matinya enggak? Wahai Ibnu Umar, hiduplah kamu di dunia ini, jadilah kamu seperti orang asing, bahkan jadi orang yang seolah-olah orang yang sedang melewati perjalanan. Disuruh ngapain para jemaah kira-kira? Ibnu Umar oleh Nabi. Maknanya dua kan tuh. Jadilah kamu di dunia ini seolah-olah itu ada kalimat ka'annaka para jemaah. Jadi seakan-akan, bukan berarti kita disuruh, hadis ini kita disuruh touring, suruh traveling, suruh tripping, suruh apa lagi? Safar, suruh jalan-jalan kita sama Nabi. Bukan. Hadis ini disuruh seolah-olah, itu bukan berarti kitanya harus jadi orang asing, tapi seolah-olah saja. Ya. Apa itu kriteria orang yang asing, Pak Jamaah?
dibandingkan dengan kriteria orang yang sedang melewati perjalanan? Bisa kasih penjelasan? Kalau orang yang lagi ada dalam statusnya di sebuah negeri, seseorang nggak punya teman, nggak punya sahabat, nggak punya saudara, itu apa yang dilakukan orang asing itu? Banyakkah dia betah di situ? Dia akan banyak ngobrol, banyak main. Dia nggak ngapa-ngapain. Dia mau ke rumah siapa? Nggak ada yang kenal. Pulang lanjutin perjalanan. Nah, apa bedanya dengan orang yang abirus sabil? Bedanya dengan orang yang sedang melewati perjalanan. Bedanya sama-sama. Bedanya adalah kalau orang asing itu masih punya tempat untuk dia istirahat, masih punya kontrakan gitu, masih ada di homestay atau nyewa. Tapi kalau orang abirus sabil lagi lewat, mau tinggal di mana? Bukan nggak punya teman, nggak punya saudara doang, nggak punya tempat buat singgah, ngapain? Nah, berarti kedudukannya orang yang melewati perjalanan itu lebih tinggi daripada orang yang asing. Nah, ini pesan dari Nabi kepada Ibnu Umar, kalau hidup di dunia ini rumusnya, prinsipnya, mindsetnya adalah seperti orang asing atau sedang melewati perjalanan. Intinya apa para jamaah? Dua-duanya sedang mencapai satu tujuan. Ya, bahwa fokuslah kepada tujuannya. Jangan disibukkan dengan pada perjalanannya. Seakan-akan pesannya wallahu alam, kalau namanya tadabbur para jamaah, tadabbur ayat, tadabbur hadis, itu tergantung kesan yang menempel, melekat dalam hati kita. Bapak-bapak dengan saya boleh jadi berbeda. Kalau saya melihat ini adalah suruh fokus kepada tujuan, bahwa bab kaitannya dengan kematian di sini adalah seakan-akan pesannya jangan engkau hiraukan kapan itu kematian akan datang. Karena persoalan mati itu datang atau tidak bukan persoalannya, karena tidak ada yang tahu, dirahasiakan. Tapi adalah persoalannya adalah sibukkan diri dengan amal soleh, sehingga ketika kematian itu datang kita sedang beramal soleh, seolah-olah kita udah sampai tujuan. Ya, kayak kita lagi naik bis para jemaah, naik mobil, kita jadi penumpang. Kapan sih ini sampainya? Udah pantat, udah pegel, ya, udah panas, udah capek, udah kapan ini sampainya? Tiba-tiba minggir mobilnya, udah sampai, udah sampai. Kalau dikasih tahu dulu kan, masih 1 jam lagi, masih 50 km lagi. Ini nggak dikasih tahu, maka kapan tujuannya di sana itu datangnya masih lama atau sebentar lagi, itu bukan itu masalahnya. Mengingat mati itu Pak Jemaah. Tapi masalahnya adalah apa yang sudah kita persiapkan amalnya. Makanya ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi menanyakan mata sa'ah, kapan hari kiamat? Maka Nabi balik bertanya, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapinya? Jadi persoalan bukan kapannya, tapi apa yang sudah kita persiapkan. Jadi para jemaah sekalian, ini dia respon Ibnu Umar. Ini saya rasa kecerdasan Ibnu Umar ini di atas rata-rata kita. Dia mengatakan, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma yaqul, adalah sahabat Ibnu Umar mengatakan, idza amsaita, kata para pensyarah hadisnya, ngomong sama siapa nih Ibnu Umar? Karena bahasanya kalau kamu di waktu sore, idza amsaita fala tantadhiris sabah. Jangan kamu menunggu waktu subuh, waktu pagi. Ini lagi ngomong sama siapa Ibnu Umar? Karena kalimatnya kamu, idza amsaita. Kalau kamu di sore hari jangan nungguin subuh. Kata para ulama, ini dia ngomong untuk dirinya sendiri. Atau juga kemungkinan dia menasehati orang lain. Artinya dampak dari mengingat mati itu, mengingat kematian itu dari pesan Nabi SAW, jadilah di dunia ini hidup seolah-olah seperti orang asing atau orang yang sedang melewati perjalanan. Inilah syarah langsung dari Ibnu Umar. Suruh banyakin amal, jangan menunda-nunda, karena tanda orang itu fokus kepada tujuannya adalah selama perjalanan itu dia akan hati-hati berjalan.
Kita bisa membuat analogi. Analoginya apa? Kalau kita naik lewat tol, berapa panjang tol ini? Berapa kilometer sampai tujuan kita? Apakah bensinnya cukup tidak? Lalu kemudian kalau habis nanti mau isi lagi di mana? Uangnya ada atau tidak? Kemudian e-tolnya sekarang cukup atau tidak? Lalu kemudian jika seandainya bensinnya itu sudah mulai menipis, dia sudah mulai mikir, Pak, kira-kira ada di pom bensinnya ada di kilometer berapa lagi? Maka dia tidak akan mungkin main-main ke sono kemari. Dia akan fokus sibuk dulu sampai ke tujuan. Nah, Ibnu Umar mengatakan untuk sampai kepada tujuan, maka perbanyak amal, yaitu kalau kamu ada di sore hari, jangan menunda amal perbuatan yang bermanfaat itu sampai pagi. Kenapa? Karena boleh jadi kematian akan mendahului daripada waktu paginya. Wa idza asbahta, dan apabila kamu berada di pagi hari, fala tantaziril masa, jangan kamu menunggu waktu sore. Ya. Kira-kira para jamaah, kalau kita mengacak pada diri kita sendiri, kita termasuk orang yang suka nungguin, kalau lagi malam nungguin pagi, kalau pagi nungguin sore, malam enggak? Rata-rata orang kalau dikalkulasikan, banyakan yang mengingat mati atau banyakan yang lupa? Jawabannya banyakan yang lupa. Pertanyaan yang kedua adalah, kira-kira kita termasuk yang mengingat atau yang lupa? Nah, ukuran seseorang itu mengingat mati atau tidak adalah ini apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Selama dia mindsetnya adalah, ini apa yang bisa saya kerjakan sekarang, setelah ini apa, setelah ini apa. Tapi kalau udah besok, tungguin aja besok, berarti nunggu besok kan. Nah, itu umumnya orang menunda, sehingga masa menunggunya itulah tidak diisi dengan amal. Maka para jemaah sekalian berbahagia, ini yang saya katakan, mengingat mati itu bukan cuma di angan-angan. Mengingat mati itu bukan cuma dalam ingatan, tapi bisa mengingat itu adalah dalam perbuatan. Maka saya kembali lagi bertanya para jemaah, buat saya juga, kira-kira mengingat mati itu gampang apa susah kalau begini caranya? Susah, Pak. Karena umumnya apa? Ya ingat doang tapi nggak ngapa-ngapain. Hah? Begini. Kalau begini susah ya. Maka para jemaah sekalian yang bermanfaat, siapa di antara saya juga merasa kalau begini, kan begini. Kalau begini saya termasuk yang lalai juga. Biar kata sholat udah 5 waktu, biar kata sholat udah di jamaah masjid terus, berjamaah, biar kata tiap hari kita baca Quran, rasanya masih banyak waktu kosong yang terlewatkan. Seolah-olah masih ada harapan besok masih untuk hidup, sehingga kita menunda waktu dari mengamalkan amal kita tersebut. Nah, ini para jamaah sekalian yang berbahagia, bahwa mindset mengingat mati itu berdasarkan hadis ini adalah jangan menunda-nunda amal soleh. Nah, hadis yang kedua para jemaah adalah hadis dari sahabat Ibnu Umar juga. Ini juga lebih real lagi, lebih detail lagi. Salah satu bentuk real apa yang dilakukan oleh sahabat dari amalnya akibat dia mengingat mati, dan ternyata masih diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Kalau tadi Ibnu Umar itu adalah membicarakan secara umum, kalau kamu di waktu sore jangan nungguin pagi, kalau kamu di waktu pagi jangan nungguin sore. Ternyata ada kalimatnya saya lupa bacakan lagi. Kata Ibnu Umar, wa khudh min sihhatika lisaqamik. Ambillah masa sehat kamu untuk masa sakitmu. Nih, Ibnu Umar bisa menerjemahkan pesan Nabi dengan penjelasan yang lebih panjang daripada nasihat Nabi. Nasihat Nabinya pendek, tapi penjelasan Ibnu Umar lebih panjang. Kata Ibnu Umar, kalau kamu sehat, manfaatkan sebaik-baiknya sebelum datang sakit. Memang kenapa? Kata para ulama yang mensyarah hadis ini adalah, ini dia. Karena kalau udah sakit, gak bisa lagi beramal. Itu tamat saja. Jadi intinya adalah untuk mengingat mati itu adalah untuk memperbanyak amal kita, mempersiapkan akhirat kita. Kalau udah sakit gak bisa ngapa-ngapain, maka mumpung sehat lakukan.
Ya, betapa banyak orang yang sakit, orang pada ke masjid dia nggak bisa, orang pada belajar dia nggak bisa, orang umroh, orang haji, orang silaturahim sono kemari dia nggak bisa di rumah. Nah, kata Ibnu Umar, ambillah masa itu, ya, agar saat sudah sakit kamu sudah terisi masa sehat itu dengan penuh dengan amalan, dan boleh jadi ada apa? Ada hadis yang mengatakan bahwa ketika orang itu sakit, maka amalnya itu dicatat, itu dihitung semasa dia sehat. Ada orang yang fisiknya dia nggak bisa ngapa-ngapain, orang ke masjid dia nggak ke masjid, orang umroh dia enggak, orang bersono kemari dia nggak, diam di rumah. Tapi sebenarnya amal dia, pahalanya jalan terus. Kenapa dia? Karena waktu masih sehatnya dia sudah membiasakan. Nah, yang kedua pertama adalah ambillah masa hidupmu untuk masa matimu. Jadi artinya selagi masih hidup beramal. Kenapa? Karena kalau udah mati udah nggak bisa beramal. Jadi intinya sekali lagi di garis bawahi di sini adalah bahwa suruh memakmurkan, mengisi hidup kita ini dengan amalan-amalan soleh. Nah, hadis yang kedua Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu tadi umum, sekarang di lebih spesifik. Apa kata Ibnu Umar? Meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah mengatakan, ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi. Tidaklah seorang mukmin dia punya hak, yakni punya sesuatu yang harus dia lakukan, di mana dia itu memiliki sesuatu, lahu syai'un, yaitu maksudnya dia memiliki harta, dia memiliki aset, dia memiliki harta benda, di mana dia akan yusi fihi, dia akan berwasiat tentang hartanya tersebut. Kepada siapa? Kepada orang selain dia, kepada istrinya, kepada anaknya, atau kepada siapapun. Yabitu lailataini, dia tidak akan membiarkan harta yang ada di dalam dirinya itu berdiam 2 malam sementara dia tidak berwasiat tentang hartanya tersebut. Illa wa wasiyatuhu maktubatun indah, melainkan wasiatnya itu tertulis di sisi dia. Itu kata Nabi. Nabi bilang intinya kalau bahasa saya, bahasa kitanya adalah tidaklah pantas seorang muslim yang dia memiliki sesuatu, lalu sesuatu itu melewati di rumahnya 2 malam, lalu kemudian sesuatu itu tidak dituliskan wasiatnya. Itu tidak pantas, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Khawatir kalau sesuatu menimpa pada diri dia, tiba-tiba dia pingsan, tiba-tiba dia sakit, hilang kesadaran, ya, dia tidak bisa berbicara lagi, dia hilang ingatan. Maka siapa yang hafal harta yang dia punya tersebut? Melainkan tulis, ya, artinya diupdate terus pada jamaah. Kalau hari ini pertanggal ini saya dapat uang, punya kita sekian, datang 2 hari lagi diupdate lagi, oh nambah ini. Datang 2 hari lagi maksimal 2 hari itu udah diupdate wasiatnya pada jamaah. Kenapa? Karena dia ingat mati. Maka salah satu bentuk refleksi seseorang ingat mati itu adalah dia berwasiat terhadap apa yang dia punya, karena khawatir begitu dia meninggal dunia tidak ada yang tahu. Tiba-tiba udah sudah sekian bulan, sekian tahun datang orang nagih hutang. Loh, ini udah dia almarhum punya hutang, mana saksinya? Gak ada. Yang disalahin adalah siapa? Gak ada saksinya. Padahal boleh jadi yang salah adalah kenapa dia tidak wasiat. Ya, kemarin ada yang nanya gitu, Ustaz, kenapa nih ada yang datang minta nagih hutang, sementara dia nggak punya bukti hitam di atas putih, nggak punya saksi. Kemudian datangnya udah sekian tahun, di mana harta warisan udah dibagi-bagiin habis. Sekarang dia baru minta untuk dibayar. Duit dari mana kita? Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustaz? Apa itu, Pak? Bayar apa jangan? Kalau dibawa ke dibawa ke pengadilan,
pasti pengadilan akan minta mana buktinya kamu ngaku-ngaku punya utang. Tapi kalau di hadapan Allah boleh jadi kenapa kamu nggak nyatet? Bisa jadi yang meninggal yang salahnya karena tidak berwasiat. Atau seandainya akhirnya pengadilan bilang, wah dia ngaku-ngaku doang, akhirnya nggak usah dibayar. Karena hukum di dunia ini berdasarkan apa yang nampak. Tiba-tiba nggak dibayar, tiba-tiba beneran tuh orang jujur, kan nggak jadi mayatnya itu yang kasihan, nggak dibayarin sama ahli warisnya, tapi dia nanggung di hari akhir. Gara-gara apa? Gara-gara nggak nulis wasiat. Saya rasa kalau ngomongin gini saya jadi merinding juga. Kenapa? Saya juga nggak termasuk orang yang kayak begini. Kayaknya yang diwasiatin mah ada aja ya kan, tiba motor dong mah ada ya kan, apa duit 10-20 ribu aja mah ada aja. Kalau yang emas yang triliunan sih kagak ada. Tapi kayaknya siapa Pak di sini Pak yang ngupdate punya catatan wasiat? Belum ya? Kenapa? Entar-entaran nih Ustaz. Perasaan kayak bukan belum siap mati, kayaknya masih ada, besok-besok masih hidup kayaknya kita. Masih itu berarti masih melanggar nasihat Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, kalau kamu di pagi hari jangan nunggu waktu sore. Habis sore, kita semua ini ketampar semua kalau masalah ingat mati. Ya, termasuk saya perjalanan. Jadi enak juga sih sebenarnya ngisi kajiannya, jadi diingetin terus ya. Maka para jamaah sekalian yang berbahagia, kata Ibnu Umar, tidaklah ma maror alayya lailatun mundu sami'tu Rasulullah SAW. Sejak aku mendengar nasihat hadis Nabi SAW seperti ini, kata Ibnu Umar, tidaklah lewat satu malam pun yang aku lewati illa melainkan wa indi wasiyati, aku sudah tuliskan wasiatku. Langsung diamalin sama Ibnu Umar. Padahal Ibnu Umar masih muda para jemaah. Kenapa yang menyebabkan kita nggak nulis wasiat? Karena kita masih pede hidup ya. Masih hidup. Ya Allah, ternyata mengingat mati itu susah. Ini udah meninggal dunia, ternyata utangnya yang datang. Masih untung nih saya mau bayar utang, alhamdulillah ya. Duitnya di mana-mana. Begitu orang meninggal, orang pada mau bayar utang, alhamdulillah kita. Ini ada asetnya, ini ada perusahaan karena dia nggak cerita sama keluarganya. Sampai ada datang seorang wanita, saya istri keduanya. Saya begitu, waktu masih hidup kagak wasiat. Udah meninggal baru ketahuan, wah punya bapak punya istri kedua. Ya termasuk, meskipun kan ditulis pada zaman, nggak mesti disampaikan. Nanti ketika ada buku catatan pribadi kita, begitu kita meninggal dibaca, wah lengkap tanggal sekian. Ternyata bapak gini, kenapa nggak bilang dari dulu? Jadi pada zaman sekarang ini salah satu ukuran untuk kita mengingat mati atau tidak. Hadis yang berikutnya para jamaah, hadis sebuah renungan juga buat kita, sebuah pengajaran dari Nabi SAW agar kita memahami dengan baik makna mengingat mati itu. Jadi apapun caranya supaya ingat mati itu bagaimana sih kira-kira? Karena mengingat mati itu adalah sebuah nikmat sebenarnya. Ya, mengingat mati itu sebuah nikmat. Nikmatnya apa perjalanan? Orang yang ingat mati itu satu, sholatnya lebih khusyuk, pasti. Ibadahnya pasti, zikirnya lebih khusyuk kalau orang ingat mati. Tapi orang yang nggak ingat mati, lagi zikir juga ingetin besok dagang mudah-mudahan laku, besok dagang mudah-mudahan laris ya. Besok kemudian objek kan gol jebol ya kan. Lagi zikir ingatnya dunia. Tapi kalau kematian mudah-mudahan husnul khatimah mudah-mudahan. Jadi para jamaah sekalian, kenikmatan orang yang mengingat mati itu adalah ibadahnya khusyuk, apalagi cepat taubatnya. Kalau ada dosa dia nggak berlama-lama, segera untuk bertobat. Apalagi para jamaah, kenikmatan mengingat mati itu kata para ulama diantaranya adalah memiliki sifat qanaah. Qanaah itu artinya menerima ridho apa yang ada, nggak usah. Kenapa cuma segini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Banyak. Oh kita semua bakalan mati. Ngapain?
meributkan sesuatu yang bukan menjadi bagian kita tidak dapatkan. Itu lebih menerima pada. Nggak apa-apa, cuma sebentar ini di dunia. Punya kita dicolong, orang diambil, dizalimin, nggak apa-apa. Masih ada akhirat. Ya, hilang sesuatu yang barang milik kita, nggak apa-apa, besok saya bisa cari lagi. Itu akan lebih melapangkan dada dia dan qanaah. Itu kenikmatan orang yang mengingat mati. Nah, hadisnya adalah dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Ibnu Mas'ud bercerita bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis. Ini udah lama saya dengar hadis ini, tapi memahaminya agak lama ini. Pernah dengar nggak hadis Nabi membuat garis? Ya. Kata Ibnu Mas'ud, khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Nabi SAW membuat garis di tanah itu berbentuk murabba'. Murabba' itu adalah kayak gini nih. Persegi 4. Ya, arba'ah itu kan 4, murabba'. Wa khattan fil wasat. Setelah dia buat kotak, dia garis di tengahnya. Menembus batas garis kotaknya itu. Ya. Kharijan minhu, keluar baris itu sampai nembus ke batas tersebut. Wa khatta khutatan sigaran. Lalu kemudian Nabi SAW menggariskan lagi di garis yang tengah itu, di pinggir-pinggirnya garis-garis kecil. Ya, garis-garis kecil. Apa maksudnya itu para jamaah? Bijanibihi fil wasat. Faqala, lalu Nabi SAW menjelaskan makna garis-garis yang tersebut. Kata Nabi, haza al-insan. Ini nih yang garis persegi 4 ini adalah manusia. Dia hidup di area ini, di teritorialnya India, muhitan bihi. Dia ada di antara garis ini. Lalu kemudian wa hadzal ladzi huwa kharijun. Nah, ini garis yang menembus batas ini adalah amaluhu, cita-citanya. Dia mau jadi presiden, dia mau jadi menteri, dia mau beli istana, dia mau beli apa aja, itu cita-citanya. Melewati batas umur dia. Umurnya cuma sampai 50 tahun, tapi dia udah persiapkan untuk sampai 100 tahun. Wa hadza amalu. Wa hadhil khutat, nah sedangkan garis-garis kirinya, ini kanan kiri ini yang banyak, kata Nabi, ini adalah al-a'rad, yaitu hambatan-hambatan yang dia jumpai selama perjalanan hidupnya. Apa makna hambatan-hambatan tersebut, al-a'rad tersebut? Kata para ulama, ya ada yang mengatakan ini kesenangan, ini kesedihan, ini ujian. Di mana itu semua para jamaah, garis-garis kecil itu semua, kata para ulama adalah perkara-perkara yang menyibukkan dia dari untuk mencapai tujuan itu. Mampir ke sini, jangan jadi lama nyampenya. Mampir ke kiri, jadi lama. Kalau nggak terus kesonoin, nyasar, ya kan? Ini apa nih? Dikasih kesedihan, dikasih ujian, kena bencana. Gara-gara bencana tersebut akhirnya seseorang terhambat amal solehnya. Ketika dia bisa melewati ujian tersebut, maka garis berikutnya sudah berjaga-jaga untuk merampas dia. Ya, merampas dia dari tujuan aku. Kemudian dia lewat lagi, kata Nabi, wa idza akhta'ahu haza nahashahu haza. Kalau dia lewatin berhasil dari ujian yang satu, udah siap ujian yang lain. Jadi banyak sekali perkara-perkara dalam hidup ini yang memalingkan kita dari mengingat kematian. Maka zikrul maut itu adalah mencoba melewati ujian-ujian tersebut. Dan apa ujian tersebut? Ini luar biasanya Al-Imam An-Nawawi merangkai hadis-hadis yang ada dalam bab ini. Dicantumkan pada hadis berikutnya, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW berpesan, badiru bil a'mal sab'an, bersegeralah kalian beramal sab'an, sebelum datangnya 7 perkara, 7 hal. Ya, ini 7 ini adalah garis-garis kecil tadi. Inilah yang akan menghambat kita yang jadi tidak beramal. Maka sebelum datang 7 garis-garis kecil ini, bersegeralah beramal. Karena 7 perkara ini adalah 7 perkara yang akan merampas hidup kita, kesempatan kita untuk beramal. Apa itu?
Kata Nabi yang pertama, ma hal tantadhiruna illa faqran mansiyan. Yang kalian tunggu-tunggu itu adalah kefakiran, kemiskinan yang melupakan. Ini yang pertama disebut. Artinya apa perjamaah? Kata para ulama, kalau seseorang dalam hidupnya menghadapi kemiskinan, maka faktor kemiskinan itu menjadi potensi untuk melupakan seseorang beramal. Kenapa? Karena yang ada di pikirannya, besok saya mau makan apa? Di mana lagi saya akan dapat uang? Di mana lagi saya dapat makanan? Sehingga akhirnya kebanyakan memikirkan apa yang mau dia dapatkan. Gara-gara kefakirannya tersebut, akhirnya duduklah terlama-lama dia tidak beramal. Nah ini disebutkan pertama, kenapa? Karena umumnya banyak orang yang miskin pun ingat Allah. Ada yang lupa, ada juga yang masih ingat. Ya, lagi miskin doanya sampai nangis-nangis. Lagi miskin rajin ke masjid. Gitu. Banyak yang ingat juga, tapi banyak juga yang lupa. Disebutkan pertanyaan kedua apa? Aughinan mutghiyan. Yang kedua, sebelum datang masa kaya yang membuat kamu berbuat semena-mena. Mutghiyan itu togoh. Hidup ini kalau enggak dapat miskin, dapat kaya. Mau miskin, mau kaya, dua-duanya perkara yang bisa melupakan seseorang terhadap kematian dari amal. Kenapa? Karena umumnya orang yang kaya itu pengennya adalah santai, pengennya adalah senang-senang. Besok mau kemana? Liburan. Besok mau kemana? Rumah makannya yang mana lagi? Lupalah dia terhadap kematian, lupalah dia untuk beramal. Yang ketiga adalah au maradun mufsidan. Kalau enggak datang miskin, datang kaya, datang penyakit. Dan penyakit ini yang semakin hari semakin kronis, mufsid dan merusak. Merusak apa? Bukan fisik kita doang yang rusak, dimakan oleh penyakit itu, tapi keyakinan kita menjadi rusak juga. Mana pertolongan Allah? Mana kesembuhan dari Allah? Saya udah berobat kemari, putus asa dia. Merusak keyakinan akidah tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beramal tidak, beribadah tidak. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat adalah au haraman mufnidan atau mufannidan, atau lama-lama kamu jadi tua yang membuat pikun. Kalau udah pikun, udah nggak bisa beramal-amal. Ya, bentar-bentar lupa. Aduh, apaan ya? Lupa, daya ingatnya berkurang. Atau yang berikutnya adalah au mautan mujizan, atau yang kamu tunggu itu adalah kematian. Tambah jelas kalau orang udah mati, udah nggak bisa lagi beramal. Atau kalaupun kita tidak didahului oleh ajal kita, kata Nabi yang terakhir adalah Dajjal. Ya, bukan yang terakhir, maaf. Yang terakhir itu adalah hari kiamat. Atau kamu akan mendapati Dajjal. Kalau Dajjal sudah turun, udah kacau semuanya. Orang nggak fokus lagi untuk beramal karena saking dahsyatnya fitnah Dajjal tersebut. Kata Nabi, fasyarrun ghalibin yantazirun. Itulah seburuk-buruk ya fitnah yang ditunggu oleh seseorang. Maka sebelum datang Dajjal itu beramal sebanyak-banyaknya. Atau yang terakhir adalah as-sa'ah was-sa'atu adha wa amal. Datangnya hari kiamat, dan hari kiamat itu amat sangat mengguncangkan dan sangat pahit sekali ya. Maka yang mengobati itu semua adalah bersegeralah dalam beramal. Ini para jamaah sekalian yang bisa kita bahas pada malam hari ini tentang zikrul maut, mengingatkan kita kembali bahwa pentingnya kita mengingat kematian. Bukan berarti kita melemahkan amal. Jadi dari hadis-hadis ini saya simpulkan, kalau mau amalnya itu naik, meningkat, justru adalah ingat mati. Ya, orang mau meningkat kinerjanya, amalnya, ingat mati. Karena dia pikirannya adalah sebelum saya sakit, sebelum saya tua, sebelum saya miskin, saya sudah beramal terlebih dahulu. Sudah bisa ya? Alarm doang bisa. Baik, kalau demikian perjemaah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada hari ini. Kita cukupkan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha